Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari episode sebelumnya yang menceritakan bagaimana Light bisa bertemu kembali dengan Diablo. Nah, kira-kira di episode kali ini bagaimana nasib Diablo selanjutnya setelah bertemu dengan Light dan seperti apa rencana Light agar membuat Diablo putus asa di pertemuan puncak. Dengan begitu, daripada lama-lama lagi, berikut pembahasan cerita kali ini. Saat ini, di dalam kamar pribadinya yang berada di kediaman khusus kerajaan iblis, Diablo terlihat duduk di tepi tempat tidurnya sambil tenggelam dalam pikirannya sendiri. Di dalam benaknya, ia terus memikirkan satu hal yang mengganggunya sejak tadi, yaitu sosok bocah bertopeng yang ia lihat. Sempat terlintas di pikirannya bahwa mungkin bocah itu bukanlah Light, dan ia mulai meragukan dirinya sendiri, sambil bertanya-tanya apakah ia terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan tanpa bukti yang jelas. Namun keraguan itu tidak bertahan lama, karena Diablo sangat yakin bahwa bocah bertopeng itu pasti Light. Menurut Diablo, terlalu banyak kesamaan yang tidak mungkin kebetulan. Cara bicara, gaya berjalan, hingga kebiasaan kecil seperti cara membuka pintu. Semuanya identik dengan Light yang ia kenal. Dengan ingatan yang begitu tajam, Diablo yakin dirinya tidak mungkin salah mengenali seseorang seperti Light. Ia bahkan mulai menyusun kemungkinan bahwa Light berhasil selamat dari abyss, meskipun harus mengalami luka bakar parah di wajahnya yang membuatnya kini harus menutupi wajahnya dengan topeng. Namun ketika kesimpulan itu semakin terasa masuk akal, wajah Diablo justru berubah drastis. Ia memegang kepalanya, mengacak rambutnya yang biasanya rapi, dan ekspresinya berubah menjadi penuh keputusasaan. Baginya, jika Light benar-benar masih hidup, maka itu adalah kabar yang sangat mengerikan. Semua yang telah ia perjuangkan selama ini bisa runtuh begitu saja. Ini bukan sekadar ketakutan biasa, karena bagi Diablo, situasi ini benar-benar mempertaruhkan seluruh hidupnya. Diablo sendiri merupakan putra kedua dari seorang baron, dan sejak dulu ia tidak pernah memiliki hubungan yang baik dengan kakak laki-lakinya. Bahkan bisa dikatakan ia membenci kakaknya lebih dari siapapun, karena kakaknya adalah penghalang terbesar baginya untuk menjadi kepala keluarga. Di sisi lain, kakaknya juga menyadari bahwa Diablo adalah ancaman bagi posisinya, sehingga hubungan mereka bukan hanya sekadar persaingan, tetapi sudah seperti pertarungan hidup dan mati yang bisa terjadi kapan saja. Demi bertahan hidup dan mencari jalan untuk meningkatkan posisinya, Diablo akhirnya memilih menjadi seorang petualang. Meskipun sebenarnya hal itu bertentangan dengan harga dirinya. Sebagai bagian dari ras iblis yang dikenal sombong, ditambah lagi dengan latar belakangnya sebagai bangsawan, ia sebenarnya tidak pernah membayangkan dirinya harus bekerja demi upah seperti itu. Namun karena ia memiliki kemampuan yang luar biasa, mulai dari sihir, ilmu pedang, hingga pertarungan tanpa senjata, semua itu membuatnya dengan cepat naik peringkat di guild. Meski begitu, setinggi apapun pencapaiannya sebagai petualang, ia tetap merasa bahwa status tersebut tidak pernah bisa menandingi kehormatan seorang bangsawan. Ia bahkan sering mengeluh dalam hati, mempertanyakan mengapa dirinya yang merasa begitu superior harus menjalani kehidupan seperti itu. Sampai suatu hari, Diablo mendapatkan kesempatan besar dalam hidupnya ketika ia diundang untuk bergabung dengan sebuah tim rahasia bernama Concord of Tribes yang memiliki misi untuk mencari seorang master. Bagi Diablo, ia sebenarnya tidak terlalu peduli apakah master itu benar-benar ada atau tidak. Yang ia incar hanyalah imbalannya, karena jika ia berhasil menemukan seorang master, ia akan mendapatkan gelar bangsawan yang lebih tinggi serta wilayah kekuasaannya sendiri. Namun semuanya tidak berjalan sesuai harapan. Kelompok tersebut akhirnya menyadari bahwa Light bukanlah master yang mereka cari, dan mereka pun diperintahkan untuk menyingkirkan Light sebelum kelompok itu dibubarkan. Meski begitu, sebagai imbalan atas keberhasilan menjalankan perintah tersebut, keluarga Diablo dinaikkan statusnya dari baron menjadi viscount. Bahkan lebih jauh lagi, kakak laki-lakinya disingkirkan dari posisi kepala keluarga, sehingga Diablo berhasil mengambil alih kekuasaan yang selama ini ia inginkan. Hal yang jarang terjadi, bahkan raja sendiri sampai turun tangan dalam urusan ini karena menganggap pemusnahan Light sebagai pencapaian yang sangat berharga. Namun semua itu bisa hancur dalam sekejap jika ternyata Light masih hidup. Jika pihak kerajaan mengetahui hal tersebut, mereka akan menganggap Diablo gagal menjalankan misinya. Gelar bangsawannya akan dicabut dan kakaknya akan dikembalikan sebagai kepala keluarga. Diablo sangat memahami konsekuensinya, karena jika kakaknya kembali berkuasa, maka tidak akan ada belas kasihan lagi untuknya. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini kakaknya pasti akan menyingkirkannya demi memastikan tidak ada ancaman di masa depan.
Di tengah kepanikannya, Diablo bahkan sempat berpikir apakah ia harus membunuh kakaknya terlebih dahulu untuk mengamankan posisinya. Namun, ia juga sadar bahwa hal itu tidak semudah yang dibayangkan. Kakaknya adalah petarung yang kuat, dan jika ia sampai melakukan tindakan tersebut, konsekuensinya akan jauh lebih besar. Konflik antar keluarga akan terjadi, kerajaan akan turun tangan, dan ia bisa diasingkan karena kejahatan membunuh saudaranya sendiri. Sebuah aib yang tidak akan pernah bisa ia hapus dari hidupnya. Dengan emosi yang memuncak, Diablo tidak bisa menahan amarahnya dan berteriak mengutuk nasibnya sendiri. Ia bahkan mengeluhkan mengapa dirinya bukan anak pertama, karena jika saja ia terlahir sebagai anak sulung, semua penderitaan ini tidak akan pernah ia rasakan. Dalam kemarahannya, ia juga menyalahkan Light, mempertanyakan mengapa Light tidak tetap mati di tempat mereka meninggalkannya. Diablo menggertakkan giginya begitu keras hingga hampir berdarah. Namun ia sadar bahwa terus tenggelam dalam emosi tidak akan menyelesaikan apapun. Waktu terus berjalan, dan jika ia tidak segera bertindak, maka nyawanya sendiri yang akan menjadi taruhan. Ia pun akhirnya memutuskan untuk mengumpulkan semua informasi Black Fools, terutama sosok pemimpin mereka yang menggunakan topeng. Ia harus mengetahui segalanya tentang lawannya, karena hanya dengan begitu ia memiliki peluang untuk bertahan. Dengan wajah pucat penuh kecemasan, Diablo segera bangkit dan keluar dari kamarnya tanpa sempat merapikan rambutnya yang berantakan. Ia bergerak dengan tergesa-gesa, didorong oleh rasa takut yang terus menghantuinya. Namun tanpa ia sadari, dari kejauhan Light sebenarnya telah mengawasinya selama ini. Dengan senyum, Light menikmati setiap momen kepanikan yang dirasakan oleh Diablo. Seolah semua ini hanyalah bagian dari rencana balas dendamnya yang sudah ia nantikan sejak awal. Sementara itu, Light saat ini sedang duduk santai di dalam ruang pribadinya. Dengan ekspresi tenang namun penuh kepuasan, Light menggunakan kartu Clairvoyance untuk mengawasi Diablo dari kejauhan. Kartu tersebut benar-benar sangat berguna di situasi seperti ini, meskipun ia juga sedikit berharap kartu itu bisa membuatnya mendengar suara, bukan hanya melihat. Dari penglihatannya, Light bisa melihat Diablo yang sedang berada di kamarnya dalam kondisi yang benar-benar kacau. Diablo terlihat mencabuti rambutnya sendiri, seolah tekanan mental yang ia rasakan sudah mencapai batasnya. Melihat kondisi itu, Light tidak bisa menahan senyumnya, karena baginya pemandangan itu terasa sangat memuaskan. Di satu momen, Diablo terlihat berdiri dan memanggil salah satu pelayannya. Meskipun Light tidak bisa mendengar percakapan mereka, namun dari gerakan bibirnya, ia bisa menebak bahwa Diablo sedang memerintahkan pelayannya untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang sesuatu yang berkaitan dengan party Black Fools. Setelah pelayan itu pergi, Diablo kembali duduk di tepi tempat tidurnya, lalu mulai mengetuk-ngetukkan kakinya dengan gelisah, mencoba mengalihkan pikirannya dari tekanan yang terus menghantuinya. Light yang melihat semua itu benar-benar menikmati setiap detiknya. Meskipun ia juga sadar bahwa ia tidak bisa terus-terusan hanya duduk dan menonton Diablo sepanjang hari. Di sisi lain, Nemumu yang berada di dekat Light terlihat memperhatikan dengan ekspresi bahagia. Ia bahkan meletakkan secangkir teh di atas meja di depan Light, lalu tanpa sadar terus menatapnya. Ketika Light menyadari hal itu dan bertanya apa yang membuatnya tersenyum, Nemumu dengan jujur menjawab bahwa melihat Light bahagia juga membuatnya ikut merasa bahagia. Namun Gold yang duduk di sofa seberang langsung menegur Nemumu dan mengatakan bahwa meskipun melihat Light bersenang-senang memang menyenangkan, bukan berarti ia harus menatapnya seperti sedang menonton hiburan. Perkataan itu sempat membuat Nemumu kesal, namun kemudian justru membuatnya sadar dan merasa bersalah. Dengan wajah pucat, ia langsung meminta maaf pada Light karena takut telah membuatnya tidak nyaman. Namun Light hanya tersenyum dan mengatakan bahwa itu bukan masalah, karena ia sudah terbiasa diperhatikan seperti itu, terutama oleh para pelayan di Abyss. Mendengar itu, Nemumu pun merasa lega. Setelah suasana kembali tenang, Gold pun mengganti topik pembicaraan dengan menanyakan rencana Light terhadap Diablo. Ia bahkan menawarkan untuk langsung menangkap Diablo dan membawanya ke penjara Abyss jika Light menginginkannya. Saat itu, Nemumu juga langsung menyela dengan penuh semangat, menawarkan dirinya untuk menjalankan tugas tersebut sebagai bentuk penebusan kesalahannya tadi. Namun Light hanya menggelengkan kepala dan menolak ide itu. Baginya, menangkap Diablo sekarang justru terasa membosankan dan terlalu mudah. Ia menjelaskan bahwa situasi saat ini jauh lebih menarik dari itu, karena Diablo datang ke pertemuan besar tersebut bersama para kandidat penguasa dari ras iblis lainnya, yang pada dasarnya saling bersaing dan tidak benar-benar akur satu sama lain.
Kemudian Light menjelaskan bahwa jika Diablo dipermalukan di acara sebesar itu, maka reputasinya akan hancur total di depan semua pesaingnya. Sebagai perwakilan negaranya dalam pertemuan penting tersebut, satu kesalahan saja sudah cukup untuk menjadikannya bahan ejekan seumur hidup. Harga diri Diablo tidak akan mampu menahan tekanan sebesar itu. Namun bagi Light, itu baru permulaan. Ia tidak hanya ingin mempermalukan Diablo, tetapi juga ingin menghancurkan seluruh masa depannya. Ia ingin memastikan bahwa Diablo kehilangan segalanya, mulai dari status, kehormatan, hingga nama baik keluarganya. Light dengan jelas mengatakan bahwa ia ingin membuat Diablo merasakan setidaknya sebagian kecil dari rasa putus asa yang dulu ia rasakan ketika dikhianati. Ia ingin merampas semua hal berharga dalam hidup Diablo, hingga tidak ada lagi yang bisa dibanggakan darinya. Bahkan tanpa sadar, nada bicara Light mulai terdengar seperti luapan emosi yang selama ini ia pendam. Namun ia sama sekali tidak peduli. Dalam pikirannya, semua ini adalah balasan yang pantas. Ia bahkan membayangkan bagaimana Diablo akan menangis dan hancur di tengah pertemuan besar itu. Dan bayangan tersebut membuat senyum tipis penuh kepuasan kembali muncul di wajahnya. Ketika Gold kembali bertanya bagaimana rencana itu akan dijalankan, Light pun menjelaskan langkah berikutnya. Ia sudah tahu bahwa Diablo akan duduk di meja bundar dalam pertemuan puncak nantinya. Dan ia telah menyiapkan rencana dengan melibatkan Ellie. Ia berencana membuat Ellie menyamar sebagai penyihir menara dan mengacaukan pertemuan itu, sekaligus menjadikan Diablo sebagai target utama untuk dipermalukan di depan semua orang. Bahkan, Light juga mempertimbangkan untuk menyiratkan bahwa Diablo telah bekerja sama dengan penyihir menara selama ini, yang tentu saja akan semakin menghancurkan reputasinya. Setelah menjelaskan semua itu, Light hanya tertawa kecil, seolah semua ini hanyalah rencana yang sudah ia susun sepenuhnya. Baginya, yang terpenting adalah memastikan bahwa saat semuanya selesai, harga diri Diablo benar-benar hancur tanpa sisa. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Diablo terlihat duduk sendirian di mejanya sambil meneliti tumpukan dokumen rahasia yang baru saja dikumpulkan oleh para agennya. Dokumen-dokumen itu berisi seluruh informasi yang berhasil mereka gali tentang Party Black Fools, sebuah kelompok petualang peringkat A yang cukup terkenal karena selalu beroperasi secara terbuka. Dari laporan tersebut diketahui bahwa party itu terdiri dari 3 orang utama, yaitu seorang anak laki-laki muda yang selalu memakai topeng, seorang ksatria dengan armor emas yang mencolok, dan seorang perempuan yang sangat cantik. Namun, yang membuat Diablo semakin gelisah adalah fakta bahwa baik ksatria emas maupun wanita cantik itu terlihat tunduk sepenuhnya kepada anak laki-laki bertopeng tersebut, yang jelas bukan orang biasa. Semua informasi ini sebenarnya bukan hal sulit untuk didapatkan, karena popularitas mereka sudah cukup tinggi di kalangan petualang. Namun justru itulah yang membuat Diablo semakin tertekan saat membacanya. Semakin jauh Diablo membaca, semakin berat pula pikirannya. Dari laporan itu juga disebutkan bahwa Party Black Fools memiliki hubungan yang sangat dekat dengan penyihir menara, sosok yang sudah dikenal luas sebagai kekuatan mengerikan di dunia ini. Selain itu, Party Black Fools tidak hanya sering mengunjungi kota menara raksasa, tetapi juga pernah terlibat langsung dalam pertempuran besar, bahkan membantu menyelamatkan para budak manusia saat terjadi konflik dengan pasukan Beastmen di sana. Tidak berhenti sampai di situ, ada juga laporan yang menyebutkan bahwa penyihir menara tampak sangat menyukai anak laki-laki bertopeng tersebut, bahkan pernah terlihat berbicara langsung dengannya secara pribadi. Menyadari semua ini, Diablo langsung bergumam pelan, mencoba mencerna situasi yang semakin rumit. Dalam pikirannya, jika ia nekat menyerang Light dan Party Black Fools, maka besar kemungkinan ia juga harus menghadapi kemarahan dari penyihir menara. Dan disitulah rasa takut mulai benar-benar menguasainya. Diablo tahu betul seperti apa kekuatan penyihir menara, sosok yang mampu menggulingkan kerajaan elf. Hanya dengan membayangkan harus berhadapan langsung dengan sosok seperti itu saja sudah cukup membuat tubuhnya gemetar. Situasi yang ia hadapi sekarang benar-benar buntu. Jika ia memilih untuk tidak melakukan apa-apa dan membiarkan Light hidup, maka ia hanya tinggal menunggu waktu sebelum saudaranya sendiri menjatuhkannya dan membunuhnya dengan cara yang memalukan. Namun jika ia memilih untuk menyerang, risikonya jauh lebih besar, karena itu berarti ia bisa memicu konflik besar yang melibatkan negaranya sendiri. Diablo mulai membayangkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Jika penyihir menara merasa terancam, ia bisa saja menyatakan perang terbuka dengan dalih memperjuangkan kebebasan umat manusia. Dan jika itu benar-benar terjadi, maka negaranya tidak akan ragu untuk mengorbankan dirinya demi meredakan konflik.
Dalam situasi seperti itu, kepalanya sendiri bisa saja diserahkan begitu saja kepada penyihir menara sebagai bentuk penebusan. Pikiran itu membuat Diablo semakin putus asa. Dengan napas berat, ia berusaha menenangkan dirinya sambil terus mengulang dalam hati bahwa hal itu tidak boleh terjadi. Ia tidak bisa menerima akhir seperti itu, apalagi setelah semua usaha yang telah ia lakukan untuk merebut kembali posisinya. Dengan penuh emosi, ia mulai meratapi nasibnya sendiri, mempertanyakan mengapa ia harus mengalami semua penderitaan ini. Baginya, ia sudah berjuang keras untuk mendapatkan kembali tempat yang pernah dirampas darinya, namun sekarang semua itu seolah terancam hancur hanya karena satu orang, yaitu Light. Ia bahkan tidak bisa memahami mengapa takdir masih membiarkan Light hidup hingga sekarang. Pada akhirnya, Diablo hanya bisa duduk di kamarnya, tenggelam dalam kebingungan dan keputusasaan, menangis tanpa tahu harus mengambil langkah apa selanjutnya. Beberapa hari setelah para pemimpin dari 9 negara tiba di Kerajaan 9, akhirnya diputuskan bahwa pertemuan puncak tidak akan langsung dilaksanakan, melainkan dijadwalkan beberapa hari ke depan agar setiap negara bisa mengatur agenda mereka masing-masing dengan lebih rapi. Memanfaatkan waktu senggang itu, Parti Black Fools memilih untuk tidak berdiam diri. Mereka memutuskan menjelajahi Kerajaan 9 lebih dalam, bukan sekadar untuk jalan-jalan, tapi juga sebagai langkah antisipasi jika sewaktu-waktu mereka harus melarikan diri dengan cepat karena situasi yang tidak terduga. Saat itu, mereka berjalan di tengah pasar terbuka yang cukup ramai. Light memperhatikan suasana sekitar sambil mengamati deretan kios yang berjajar panjang. Ia sempat berkomentar bahwa pasar ini memang terlihat lebih ramai. Namun, jika dibandingkan dengan pasar besar di kota lain yang pernah ia kunjungi, tempat ini sebenarnya cukup sederhana. Meski begitu, ada satu hal yang langsung menarik perhatiannya, yaitu jumlah pedagang yang menjual item sihir dalam jumlah yang sangat banyak. Gold yang berada di sampingnya pun langsung setuju, bahkan mengatakan bahwa jumlah kios sihir di tempat ini bisa beberapa kali lipat lebih banyak dibandingkan pasar besar lainnya. Satu hal yang benar-benar menonjol hanyalah dominasi item sihir yang memenuhi hampir setiap sudut pasar. Nemumu yang merasa penasaran pun langsung bertanya, kenapa jumlah kios sihir di tempat ini bisa sebanyak itu? Light kemudian menjelaskan bahwa kemungkinan besar hal itu disebabkan oleh keberadaan sekolah sihir yang berada di Kerajaan 9. Ia menduga bahwa para pedagang di sini mendapatkan akses langsung ke berbagai item sihir terbaru yang dikembangkan oleh akademi tersebut. Setelah puas berkeliling di pasar, mereka melanjutkan perjalanan menuju tujuan berikutnya, yaitu Gereja Dewi. Lokasi gereja itu cukup unik karena terletak tepat di sebelah daerah kumuh. Namun bukan berarti kerajaan sengaja menempatkan gereja di area miskin, melainkan gereja itu sudah lebih dulu berdiri. Dan karena fungsinya melayani masyarakat kecil, daerah kumuh pun berkembang secara alami di sekitarnya. Menyadari hal itu, Parti Black Fools tetap berhati-hati dan menghindari masuk terlalu jauh ke wilayah kumuh saat menuju gereja tersebut. Saat akhirnya mereka tiba di depan gereja, Light teringat dengan perkataan Putri Lilith sebelumnya, yang sudah memperingatkan bahwa bangunan gereja memang tidak dibuat megah karena berada di wilayah netral. Tidak ada satupun negara yang diizinkan memanfaatkan tempat itu untuk kepentingan mereka sendiri, sehingga tampilannya sengaja dibuat sederhana. Putri Lilith juga pernah mengatakan bahwa ia tidak terlalu menyukai organisasi keagamaan tersebut karena para anggotanya sering berkumpul dalam jumlah besar dan menimbulkan keributan setiap kali ada pertemuan puncak. Dan setelah melihat langsung, Light merasa bahwa perkataan sang putri memang ada benarnya. Meski sudah diberi peringatan sebelumnya, Light tetap merasa sedikit kecewa. Rasanya seperti mengunjungi tempat yang terkenal, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi. Satu-satunya hal yang benar-benar menarik dari gereja itu hanyalah kondisi bangunannya yang sangat bersih, bahkan terlihat seperti baru. Light menduga hal itu terjadi karena semua negara di dunia memberikan sumbangan secara simbolis untuk menjaga citra bahwa mereka mendukung gereja tersebut, mengingat gereja ini merupakan pusat agama utama di benua itu. Itu saja pembahasan cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. With